Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akib Saifuddin dari kelompok 10 Akhlak Tasawuf. Saya di sini akan mempresentasikan makalah tentang pengertian mahabbah dan ma'rifah. Nomor 1. Mahabbah. Kata mahabbah secara harfiah dapat diartikan sebagai cinta. Secara teori, cinta sesungguhnya itu adalah sebuah perilaku emosional yang jauh sekali hubungannya dengan perilaku rasional. Pengertian mahabbah atau cinta dalam konsep lain adalah kecenderungan tabiat terhadap sesuatu, karena keadaan sesuatu itu lezat bagi orang bercinta kasih. Adalah keniscayaan bahwa cinta pasti akan membuahkan sebuah sikap sukacita secara kejiwaan. Nomor 2. Ma'rifah. Ma'rifah adalah level tertinggi dalam penempatan tasawuf yang bisa diraih dengan mahabbah. Setiap manusia bisa melakukan dan melaksanakan mahabbah, karena pada hakikatnya mahabbah menciptakan kecintaan hamba kepada sang pencipta. Sedangkan ma'rifah adalah mengenal Tuhan, sehingga hatinya dapat melihat Tuhan, merasa dekat dengan Tuhan. Hubungan keduanya dapat dikatakan dengan kalimat cinta, tumbuh karena pengetahuan dan kongsi Tuhan. Dari kalimat tersebut terlihat bahwa ada korelasi antara mahabbah dan ma'rifah. Ma'rifah didapat jika manusia telah menelusuri dan melaksanakan mahabbah. Mahabbah adalah perasaan kedekatan dengan Tuhan melalui cinta atau roh. Nomor 3. Tujuan mahabbah dan ma'rifah. Tujuan mahabbah. Mahabbah memiliki tujuan mencapai tingkat kenikmatan ruhaniyah. Kenikmatan ruhaniyah yang dimaksud di sini adalah ketika seseorang memiliki harta, kedudukan, sehat, rumah yang indah, kendaraan yang bagus, istri dan anak yang soleh, peduli pada tetangga dan kaum du'afa, serta mustadza'afin, atau kenikmatan ruhaniyah yang didapat ketika seorang berhasil membersihkan hati, pikiran, dan perbuatannya dari segala macam keburukan, sehingga cahaya ilahi masuk ke dalam kalbu, pikiran, dan perbuatan, dan dia akan merasakan nikmat menjalani keadaan apapun. Musibah bukan berarti derita, melainkan jalan bahagia. Tidak hanya merasa nikmat ketika lapang, tetapi dalam derita dan perjuangan. Tujuan ma'rifah. Tujuan ma'rifah bukanlah lain, yaitu mencapai ma'rifah billah atau mengenal Allah dan sebenar-benarnya, dan tersingkapnya dinding atau hijab yang membatasinya dengan Allah. Bagi mereka, mendekatkan diri kepada Allah selalu dilandasi semangat beribadah dengan tujuan untuk mencapai kesempurnaan hidup dan ma'rifatullah. Ma'rifah ialah melihat Tuhan dengan hati secara jelas dan nyata, dengan segala kenikmatan dan kebesarannya, tapi tidak dengan kaifiyat. Artinya Tuhan tidak digambarkan seperti benda atau manusia ataupun bentuk tertentu sebagai jawaban dari bagaimana zat Tuhan tersebut. 4. Tokoh pengembang ma'rifah. Tokoh dari pengembang ma'rifah adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau dilahirkan pada tahun 405 Hijriah atau 1058 Masehi di kota Tus, yaitu kota kedua setelah Naisabur di daerah Khurasan, atau pada saat ini berada pada bagian timur laut negara Iran. Al-Ghazali dengan nama lengkap Muhammad bin Muhammad ibnu Ahmad Al-Tusi ini mendapat banyak gelar dalam dunia Islam. Di antaranya gelar paling terkenal adalah Hujayah al-Islam dan Zain al-Arifin. Ia diberikan gelar Hujjah al-Islam karena ia menjadikan tasawuf sebagai hujayah dalam berbagai perbincangan kesufian. Nomor 5. Pandangan Al-Quran terhadap mahabbah dan ma'rifah. Al-mahabbah dapat berarti kecenderungan pada sesuatu yang sedang berjalan dengan tujuan untuk memperoleh kebutuhan yang
bersifat material maupun spiritual, seperti cintanya seseorang yang kasmaran pada sesuatu yang dicintainya. Mahabbah pada tingkat selanjutnya berarti satu usaha sungguh-sungguh dari seseorang untuk mencapai tingkat rohaniyah tertinggi dengan tercapainya gambaran yang mutlak, yaitu cinta kepada Tuhan. Di dalam kitab suci Al-Quran pun juga dijelaskan melalui Quran surat Al-Ma'idah ayat 54 yang artinya, maka kelak Allah akan mendatangkan sesuatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.